Nggih, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linasyi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wa sirajan munira. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatamul mursalin, al-hadi ila sawa'is sabil, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du. Ayyuhal mukminun wal mukminat rahimakumullah, dumateng para bapak ibu, para rawuh, para jamaah fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Alhamdulillah wonten enjang menika kita bisa memulai lagi untuk tafakuh fiddin kita ya, untuk senantiasa meningkatkan pemahaman kita terhadap berbagai ajaran, berbagai aspek dalam agama Islam ini. Dan ini kebetulan adalah pertemuan setelah Syawal ya, yang pertama. Mari kita awali dengan berta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gegayutan menika tasih wonten pepanjang enggal di bulan Syawal. Saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya amalan-amalan yang lainnya juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin ya. Kita lanjutkan, kita sampai masih pada akidah ini ya, belum masuk ke toharoh ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke toharoh. Ini masih sampai pada akidah. Dan sekarang kita masuk pada perbuatan Allah. Jadi sebelumnya kita membahas tentang al-kalam ya. Jadi sebelumnya kudrah dan iradah, kemudian al-kalam. Sekarang af'alullah, al-af'al ya, perbuatan Allah. Itu kalau di fotokopian halaman 27 ya. Di fotokopian itu halaman 27, itu perbuatan-perbuatan Allah ya. Jadi halaman 27, perbuatan-perbuatan Allah. Al-af'al wa annahu la mawjuda siwahu ilahu hadithun bi fi'lihi wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atamiha wa a'daliha. Al-af'al ya, perbuatan-perbuatan Allah. Wa annahu la mawjuda siwahu, bahwasanya tidak ada yang maujud selain Allah. Itu tidak ada, maujud itu diadakan ya, terrealisir, terwujud ya. Siwahu selain Allah. La maujuda, jadi yang ada itu hakikatnya Allah. Wal awal wal akhir ya. Jadi sebelum semuanya ada, Allah itu yang ada. Jadi la maujuda siwahu ilahu wa huwa illa wa huwa hadithun bi fi'li, karena Allah lah yang menjadikan itu terwujud dengan perbuatan Allah. Wa fa'idun min adlihi, dan Allah itu dalam mewujudkan semuanya melimpahkan ya, fa'idun ya. Fadho ya, fayadun itu banjir ya. Wa fa'idun min adlihi, dan Allah itu melimpahkan keadilannya ala ahsanil wujuh, untuk mewujudkan semuanya itu pada ahsanil wujuh, sebaik-baik al-wujuh ya, wajah tampilan. Wa akmaliha, dan sesempurna-sempurnanya. Wa atamiha, dan sekomplit-kompletnya. Wa a'daliha, dan seadil-adilnya. Jadi intinya pada af'alullah ini bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Allah. Jadi
Allah lah yang maha maujud ya. Maka dikatakan la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, itu kan ada zikir-zikir seperti itu. Bahwa tidak ada hakikat yang ada. Semuanya ini sebenarnya tidak ada, tapi Allah mengadakan. Jadi semuanya itu sebenarnya tidak bisa dikatakan ada karena Allah saja yang mengadakan. Jadi Allah lah yang maha ada. Lainnya sebenarnya tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Nah, ini adalah perbuatan Allah. Tapi perbuatan Allah ini dikatakan di sini faidun min adlihi. Allah itu melimpahkan keadilannya. Sehingga ada yang diwujudkan oleh Allah itu ahsanil wujuh, sebaik-baik tampilan. Ya, sebaik-baik tampilan. Jadi subhanallah ya. Jadi Allah itu ketika menciptakan apa saja itu yang terbaik menurut Allah. Jadi terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut manusia, karena selera manusia itu selera yang subjektif, selera yang tidak ada patokannya. Maka Allah perlu menurunkan kitab itu karena selera manusia itu nggak ada patokannya. Jadi artinya bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, benar, buruk itu kalau menurut manusia bergeser-geser. Ya kita bisa melihat sajalah dalam perjalanan waktu ya, Bapak Ibu semuanya, pandangan manusia tentang makanan yang baik itu juga bergeser-geser gitu ya. Jadi misalnya dulu itu hasil tetanen gitu ya, hasil pertanian itu dianggap baik. Kemudian selanjutnya mungkin hasil produksi industri. Sekarang mungkin orang menganggap kembali lagi ke yang alami-alami. Itu karena manusia ya seperti itu. Itu pandangan itu selalu berubah. Jadi mengatakan pakaian seperti ini baik, besok mengatakan pakaian seperti itu buruk, dan terus saja. Tapi ahsanil wujuh ya, Allah itu menciptakan sudah sebaik-baik tampilan. Secara keseluruhan Allah juga menyampaikan kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu kami ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi dan Allah itu kalau kita lihat ya, binatang di dunia itu banyak sekali. Malah banyak sekali kalau kita itu melihat ya, hasil penemuan-penemuan terbaru itu misalnya di laut itu ternyata ada binatang yang seperti itu, yang selama ini nggak diketahui, dan terus saja ada. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut Allah itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, adapun manusia berbeda-beda juga, maka itu adalah ada keadilan Allah di situ. Jadi hukum dasarnya itu bahwa Allah itu dalam memberikan kenikmatan itu akan semuanya dihisab berdasarkan pemberiannya itu. Nah, jadi tidak ada orang yang kemudian memahami ini tidak adil, bahwa kita itu diciptakan gitu ya. Kita orang-orang Asia Tenggara gitu ya, orang-orang Asia diciptakan seperti ini, nggak seperti orang Eropa, atau mungkin orang Afrika kok nggak seperti orang India, orang Pakistan dan sebagainya. Nah, itu menurut Allah itu sudah ahsan ya, yang terbaik. Jadi dan yang nanti kita lihat wa akmaliha, dan sesempurna-sempurnanya, wa atammiha, dan atam. Jadi bedanya kamal sama tamam itu beda. Kalau kamal itu sempurna kualitas, jadi insan kamil itu memang manusia yang sempurna. Tapi tamam itu tamat ya. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma akmaltu alaikum kemudian wa atmamtu ya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, saya sempurnakan agamamu. Jadi agama Islam itu memang sudah yang kualitasnya paling baik. Wa atmamtu, dan saya kompletkan, ini edisi terakhir, ini sudah tamat. Kan ada orang mengerjakan sesuatu sik penting rampung, itu tamat. Sik penting rampung gitu ya. Tapi ada yang kemudian itu harus sempurna ya, bukan hanya sekedar rampung tapi sempurna. Maka Islam itu kamal, sempurna, dan tamam, dan
sudah komplit. Jadi mau cari ajaran tentang apa saja, kalau kita lihat, saya beri contoh. Kenapa orang Islam itu kok perlu membuat bank yang menghindari riba? Ya karena dalam Islam ada aturan itu. Kenapa agama lain nggak ada membuat bank yang sesuai agama mereka? Karena kan mereka tidak punya aturan itu. Kenapa orang Islam itu tidak mau membuat kamar mandi atau WC yang sepenuhnya seperti cara orang-orang Barat, semuanya kering, seperti sebagian di hotel-hotel itu misalnya ya, yang kemudian hanya pakai tisu misalnya. Kenapa seperti itu? Karena Islam itu ada aturan tentang toharoh, tentang taharah. Kenapa orang Islam itu kalau pemilu kok paling ribut? Ya karena dalam aturan ada memilih pemimpin itu caranya seperti apa. Islam mengatur sejak orang masuk kamar mandi sampai orang itu mengangkat pemimpin sampai seterusnya, karena tamam itu ya, bahwa agama Islam itu komplit. Jadi kenapa sih orang Islam itu kok kemana-mana perlu air gitu ya? Kalau kemudian nggak ada air harus cari tempat bertayamum ya, karena memang ada ketentuannya seperti itu. Justru semakin agama itu komplit itu semakin menunjukkan kelebihannya. Jadi semakin menunjukkan kelebihannya. Alat itu kalau fiturnya banyak ya, itu maka dia akan semakin mahal. Karena fiturnya itu banyak ya, seperti mobil gitu ya, ada sunroofnya, bisa buka kaca di atas, kemudian berhenti ada sinyalnya, kemudian ada salah mesinnya ada sinyalnya, maka akan semakin mahal fiturnya. Jadi agama Islam itu karena sudah tamam ya, agama Islam itu sudah tamam atau sempurna, sehingga memang bukan hanya kamal ya ini. Jadi ini sudah kualitasnya bagus, juga memang kandungannya di dalamnya itu sempurna. Jadi dikatakan akmaliha wa atamiha wa a'daliha, dan sebaik-baik seadil-adilnya ciptaan. Jadi keadilan Allah itu begini. Dulu sudah kita sampaikan ya. Jadi bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu akan dihisab. Ini seperti orang yang sering mengatakan gini, di antara manusia itu kan ada ketentuan yang namanya no such a freelance, nggak ada makan siang gratis. Kalau kamu pernah ditraktir, kamu akan ditagih. Kalau kamu pernah diberikan jasa, terkadang manusia akan menagih jasanya. Jadi kalau kamu pernah diberi budi, maka namanya hutang budi, kamu pun harus membalas. Itu di kalangan manusia. Dan Allah juga begitu, memberikan kelebihan maka hisabnya juga akan lebih. Diberikan harta yang banyak, hisabnya juga banyak. Maka dikatakan di dalam hadis itu, Abdurrahman bin Auf itu sampai dikatakan oleh Rasulullah, yang itu selalu disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak gitu ya. Dia Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa. Saya pernah menyampaikan, tidak ada orang Madinah yang enggak terhubung dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Kalau enggak diajak kerjasama dengan modal, ya mereka dihutangi. Kalau enggak dihutangi diberi. Kalau enggak kerjasama dagang. Enggak ada orang Madinah yang enggak, ibaratnya sampai begitu. Orang Madinah yang enggak terkait dengan hartanya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu bilang, seandainya seakan-akan ini, seandainya saya mengangkat batu apapun yang saya angkat niscaya di bawahnya ada emas. Itu Abdurrahman begitu, karena apa yang ditangani itu jadi duit. Apa yang ditangani itu jadi duit gitu ya. Jadi ketika hijrah ke Madinah, ditawari kebun, ditawari lahan pertanian atau sawah, tidak mau, tetapi hanya minta ditunjukkan pasar. Karena tahu hadis itu ya, maka Abdurrahman bin Auf itu senantiasa mendermakan hartanya. Dan Abdurrahman bin Auf pernah nangis karena ingat Mus'ab bin Umair yang mati. Mus'ab bin Umair dulu kaya raya dan mati dalam kondisi tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupnya,
sehingga ditutupkan di kepala nampak kakinya. Kalau tutup tarik ke bawah nampak kepala, maka ditutupkan kepala dan kakinya ditutupi, kalau di sini dinamai ditutupi rumput teki gitu ya. Jadi kemudian kalau lihat itu Abdurrahman itu nangis. Saya takut jangan-jangan semua kemurahan Allah itu diberikan saya di dunia sehingga di akhirat nggak punya bagian lagi. Itu jadi karena saking kayanya itu malah sering nangis. Jadi karena apa? Abdurrahman tahu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dihisab. Kalau diberikan lebih, jadi orang-orang yang diberikan kecantikan dan kegantengan, kalau hanya untuk mesam-mesem, untuk menggoda, hisabnya berat. Betul, karena ini adil ya, Allah Maha Adil. Orang yang diberi kecerdasan tinggi kok nggak rajin, dosanya berat. Wong sing IQ-nya biasa-biasa ngaji terus, belajar terus, ini IQ-nya tinggi kok hanya di mana-mana gitu ya. Jadi artinya itu hisabnya ada. Jadi kita tidak bisa meri dengan yang lainnya karena itu tuntutannya itu akan berbeda. Kenapa kita tidak meri untuk menjadi presiden, untuk menjadi macam-macam? Di samping kemampuan orang beda-beda, nanti hisabnya juga beda-beda. Tapi nggak boleh karena kita itu takut, wah nanti kalau rezeki banyak hisabnya lama, lebih baik kita nggak usah cari rezeki. Nggak bisa. Kita dosa lagi kalau gitu. Jadi kan Islam itu gini ya, kita itu ayat pertama Iqra, bacalah. Artinya yang nggak membaca dosa. Tapi kalau membaca nanti tahu, harus mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan berdosa gitu ya. Mengamalkan asal-asalan itu nanti kan makin tahu. Sehingga ngamalkan pun tidak sekedar ngamalkan, tetapi ngamal itu yang pakai tuntunan. Maka dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang diberi dosa karena nggak membaca, nggak mau belajar. Ada yang diberi dosa karena setelah tahu nggak ngamalkan. Seperti dalam surat As-Saff itu ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak biasa kamu amalkan gitu ya. Kemudian ngamalkan salah juga berdosa. Jadi orang Islam itu kalau dituruti mesti akan menjadi orang yang pintar, yang belajar terus dan berhati-hati dalam hidup. Karena begitu ya, nggak belajar dosa karena nggak belajar. Setelah belajar tahu dosa karena nggak ngamalkan. Ngamalkan seenaknya dosa karena ngamalkan nggak sesuai tuntunan. Jadi artinya orang Islam harus terus begitu. Maka itu sudah jatahnya masing-masing ya. Ada yang diberi IQ tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Tentu nanti hisabnya akan berbeda-beda. Itu keadilan Allah. Orang-orang yang diberikan tampilan serba, semua orang kalau ditanya di dunia kan maunya begitu gitu ya. Jadi tetapi itu ada tanggung jawabnya semuanya, ada tanggung jawabnya semuanya ya. Jadi itu amanah yang besar. Itu terkait itu. Sehingga Allah tidak menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah gitu ya. Apakah manusia mengira mereka itu diciptakan wes waton dibuat oleh Allah didiamkan? Enggak. Allah itu menciptakan itu semuanya itu ada pertimbangan dan semuanya ada tujuan. Maka dikatakan ya yang dulu pernah saya sampaikan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha wa ma fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu kok memberi ibarat contoh bagi kita itu ma ba'udatan, apa-apa yang seremeh nyamuk. Wa ma fauqaha, dan makhluk-makhluk yang lebih rumit daripada nyamuk itu, yang lebih tinggi daripada nyamuk itu. Itu artinya apa? Bahwa nyamuk itu diciptakan juga ada tujuannya. Maka kalau tujuan-tujuan ini nanti dihambat, diingkari gitu ya, maka terjadi kesulitan. Jadi ini Bapak Ibu kan pernah mendengar cerita bahwa di masa Fir'aun itu ada wabah. Wabahnya bermacam-macam. Ada wabah katak. Di mana-mana itu ada katak. Kalau dalam cerita-cerita ya kan tidak semuanya dimuat dalam Al-Qur'an detailnya itu. Tapi diceritakan bahwa katak itu sampai banyak sekali, bahkan di rumah-rumah orang itu penuh katak. Di kamar tidur di mana-mana itu banyak katak. Ketika belalang juga sama, belalang ada di mana-mana.
Nah, kemudian sekarang para ahli itu mempelajari gimana ceritanya dulu terjadi wabah. Bahkan dikatakan bahwa sungai Nil itu mengalir darah dan beracun. Apa iya sungai bisa mengalir darah? Maka kemudian dipelajari oleh orang-orang modern ini berdasarkan data-data masa lalu, akhirnya disimpulkan bahwa ketika itu terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Memang Allah memberi wabah, tetapi secara logika itu bisa dipahami. Kenapa katak banyak? Karena katak nggak ada predatornya. Hewan yang mematikan katak itu habis. Maka kemudian terjadi overpopulasi, katak terlalu banyak di mana-mana. Maka kalau kita kan tahu ya, terkadang ini di daerah-daerah tertentu yang lumbung padi itu diculik ular. Biar apa? Biar memangsa tikus. Jadi Allah itu menciptakan itu semuanya sudah lengkap. Kalau salah satu dihilangkan nanti nggak seimbang. Kenapa belalang banyak? Karena mesti terjadi sesuatu ketika itu yang kemudian menghancurkan predator belalang. Sehingga kemudian belalang itu jadi overpopulasi terlalu banyak. Jadi kalau tidak itu karena berbagai faktor lain yang bisa mempengaruhi ya, ini dalam istilah biologi mungkin mutasi atau mutan, ada zat atau apa yang itu menjadikan perilaku itu berbeda. Tapi Allah itu ketika menurunkan sesuatu, Allah itu menyimpan penjelasan yang itu kalau orang berpikir nanti akan tahu. Artinya keadilan Allah semua diciptakan seperti itu. Jadi nggak ada yang diciptakan itu sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Maka manusia yang berbagai macam itu juga saling memenuhi dan saling melengkapi gitu ya. Jadi karena itu kembali ke tadi bahwa ini semuanya dengan keadilan Allah, tumbuhan-tumbuhan diciptakan seperti itu ya. Kalau itu dipikirkan maka betul orang yang mau memikirkan itu pada akhirnya seperti dalam surat Al-Baqarah gitu ya, surat Ali Imran ya tentang ulil albab itu ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada yang diciptakan sia-sia gitu ya. Semua itu ada manfaatnya karena di sini sudah aksanil wujuh, akmaliha, atamiha, a'daliha. Itu Allah menciptakan seperti itu. Adapun kondisinya masing-masing berbeda-beda seperti tadi, itu kita tidak akan iri karena setiap pemberian ada tuntutannya. Maka dalam hadis sahih yang sering saya bacakan itu, orang-orang miskin akan mendahului orang kaya dalam hisab itu 500 tahun karena menghisab orang kaya itu lama sekali. Jadi yang kekayaannya banyak itu juga akan lama, yang kekayaannya sedikit juga akan cepat gitu ya. Jadi maka tadi saya katakan Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya itu luar biasa itu gitu ya, itu dikatakan oleh Rasulullah masuk surga dengan merangkak gitu ya. Tapi tetap sudah dikatakan masuk surga, tetap beliau masuk sebagai al-asyaratul mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang pernah disebut Nabi akan masuk surga. Sudah pernah disebut gitu ya. Kan ada itu di kitab-kitab itu dikumpulkan Nabi kapan saja menyebut seseorang mau masuk surga. Bilal dikatakan terumpahnya kedengaran di tepi surga, jelas sudah di surga gitu ya. Abdurrahman bin Auf dikatakan masuk surga dengan merangkak, jelas itu juga masuk surga. Kemudian sahabat Nabi yang Ukasah itu yang wahai Rasulullah saya ingin bersamamu di surga. Iya kamu nanti akan bersama saya sama di surga ya sahabat Nabi. Kan ada yang demikian. Itu dicatat semua oleh para ahli sejarah dan dikumpulkan itu orang-orang yang pernah disebut oleh Nabi nanti akan masuk surga. Jadi itu orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi kualitas orang-orang yang disebut itu ya memang kualitas yang pantas, sehingga ketika sudah disebut pun setelah itu tetap khawatir kalau tidak masuk surga. Malah orang-orang yang enggak disebut itu yang sok optimis sudah masuk surga. Wes iki swarga mengo awake dhewe iki.
Peteng ngaji wah warna-warna zikir terus swarga mengo. Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Apa artinya kita itu harus senantiasa khaufan wa tama'an, harap-harap cemas. Ya Allah, saya itu masuk surga seperti itu ya, syairnya Abu Nawas. Itu harap-harap cemas ya. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah saya enggak pantas masuk surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, saya tidak kuat juga kalau dimasukkan neraka jahim. Fahab li taubatan mini, ya Allah maka terimalah taubat saya, waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosa saya. Maka kita seperti itu gitu ya. Rasul pernah ditanya, karena Rasulullah itu senantiasa bangun malam, antara lain ketika itu Siti Aisyah itu tersenggol ya, ketika tidur itu Rasul bangun malam dan nyenggol Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah nanya ketika tahajud itu menunjukkan bahwa Siti Aisyah sare gitu ya, tapi Nabi itu tetap bangun ya. Jadi dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu itu senantiasa tetap bangun malam seperti itu? Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan fabalat lihyatuhu ya, jadi sampai basah ini jenggotnya itu sampai basah. Jadi nggak lama setelah bangun itu Siti Aisyah melihat itu langsung basah karena menangis. Ketika ditanya, panjenengan itu sudah dijamin masuk surga, jenengan itu kok dadak repot-repot napa tahajud niku mun nganti nangis-nangis kok ngoten niku pripun ngoten niku. Sing rada dijamine turun nglintek ngono. Ngoten. Nah, niku Rasulullah jawab, alam akun abdan syakura ya. Apa saya itu sudah bersyukur ya. Jadi orang itu tahu nikmatnya banyak dan belum bersyukur saja bisa nangis seperti itu kalau Nabi itu ya. Wong pas entuk duit oke, pas rezekinya banyak, pas panenane apik itu nangis itu biasanya jarang. Nangis itu ya pas paite sengite wong lelaran itu biasa mudah nangis, grantes. Tapi Nabi tidak, dalam kondisi di mana itu semua itu oleh Allah sudah dijamin, dimudahkan ya. Bahkan kalau Nabi sedih itu Allah langsung turun wahyu, alam nasroh laka sadrak. Nabi juga sedih, inna a'tainakal kautsar. Itu ayat-ayat itu sebenarnya itu menghibur Nabi dan menghibur kita juga bagi yang mengikutinya. Kalau kita itu pas sempit, alam nasroh laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu. Jadi orang itu kalau lapang dadanya itu akan fleksibel menerima apa saja. Ya dadi wong sing jembar dadane ya oleh ini. Artinya berbagai masalah itu enggak kemudian menjadikan kita sempit, kita sesak hidupnya. Kita itu enggak punya duit saja mungkin dada kita itu sesak, sempit gitu ya. Jadi padahal sebenarnya bukan hanya kita yang enggak punya duit gitu ya. Banyak orang gitu ya. Banyak pengusaha besar yang sudah panik karena indeks harga saham turun. Ini saat krisis. Padahal banyak orang yang saham saja nggak tahu dan tetap senang hidupnya gitu ya. Pemilik saham itu bisa begitu. Jadi alam nasrul kasr. Jadi kalau Nabi itu pas tantangannya berat, ayat-ayat yang turun alam nasrul wa wada'na kawizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan dhahruka ya, punggungmu itu saya kurangi beban. Jadi kamu mestinya ya lapang dadanya wahai Muhammad ya. Enggak ada manusia yang tidak punya masalah gitu ya. Kemudian dikatakan juga inna a'tainakal kautsar. Ingat Muhammad, kamu jangan hanya mengingat sulitnya hidup saja. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ini maskali Masjid Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Kamu hitung-hitunglah apa yang sudah diberikan. Fasholli li rabbika wanhar, maka kamu senantiasa sholat untuk Allah, wanhar, dan banyak-banyak berkorban dalam hidup ini gitu ya. Nah jadi kembali ke tadi Bapak Ibu semuanya, bahwa itu Allah menciptakan sudah seperti itu. Kemudian ini kealenia agak tengah.
fa ahdatsal khalqu idharan li qudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi wa lima haqqa fil azali min kalimatihi lali iftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Ya ini nih. Wa annahu mutafadzilun bil khalqi wal ikhtira'i wa taklifi la an wujub mutatawwilun bil an'am wal islah la an luzumin. Jadi Allah itu mutafadzilun, memberikan keutamaan, memberikan fadilah-fadilah bil khalqi kepada semua ciptaan, wal ikhtira' ya, dan dalam penciptaannya, wa taklif dan dalam memberikan beban-beban tanggung jawab. Jadi banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika Allah itu bil khalqi terhadap ciptaannya, dan juga wa taklif di dalam memberikan taklif. Kita itu diberikan taklif, maka namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapat taklif. Apa taklif? Taklif itu beban kewajiban. Kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, gitu ya. Allah itu sudah memiliki nilai keutamaan di dalam mewajibkan kita semuanya untuk berbuat sesuatu. Maka di dalam semua yang diperintahkan oleh Allah itu, kalau manusia merenungkan, itu keutamaannya luar biasa. Kita belum lama melalui bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini kalau kita hayati, kita kan banyak menerima penderasan itu bahwa puasa itu seperti apa keutamaannya. Malah sampai pada kesimpulan bahwa puasa itu memang sesuatu yang harus terjadi pada manusia. Kok manusia hidup tanpa puasa, maka manusia itu sebenarnya akan menderita banyak kelemahan dalam hidupnya. Itu ibarat mesin yang tidak pernah mengalami overhaul, turun mesin total. Ibarat kolam nggak pernah ada pengurasan total. Ibarat rumah nggak ada namanya pembongkaran perbaikan yang menyeluruh. Jadi seperti itu. Nah, puasa itu dilakukan terus menerus ya, setiap tahun sekali. Jadi itu tidak, saya kira tidak pada tempatnya untuk menguraikan itu terlalu detail. Tapi insya Allah Bapak Ibu setelah bulan Ramadan menika kathah menapa nggih piwucal ya. Banyak ajaran-ajaran kita bisa meresapi bahwa pada akhirnya kita mengatakan puasa itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kok ada dalam Islam kewajiban yang namanya puasa, dan kok itu 1 bulan? Itu akhirnya kita bersyukur. Berat tapi kita syukuri. Banyak orang minum obat itu bersyukur walaupun pahit. Alhamdulillah saya dapat obatnya walaupun pahit. Tidak semua yang pahit itu kemudian kita hindari. Karena itu kelengkapan hidup itu, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan semuanya itu ada pasangannya. Jadi ada yang manis dan mengenakkan, ada yang pahit-pahit juga. Hidup itu ada pasangan-pasangannya begitu, gitu ya. Ada hal-hal yang indah menyenangkan, ada yang mengerikan. Tidak semua yang mengerikan ditutup, karena manusia itu biar tetap komplit. Tidak hanya hal yang menyenangkan yang kita lakukan, karena hal-hal yang menyedihkan itu akan tetap melatih diri kita. Maka orang yang terlalu nyaman terus harus diletakkan dalam zona-zona yang tidak nyaman. Maka orang yang hidupnya begitu terus diberi warna lain, mungkin di training, mungkin di outbound, mungkin disuruh naik turun gunung, mungkin disuruh apa, itu biar lengkap terus. Karena kalau yang dihidupkan satu sisi, nanti sisinya itu akan mati. Itu seperti kendaraan yang tidak pernah dihidupkan berbagai unsurnya, lama-lama karatan dan mati. Manusia itu harus lengkap gitu ya, harus lengkap. Kesedihan itu digunakan agar kita mampu menghindarinya. Dan balasan itu kan juga ada surga dan neraka itu, nggih. Jadi dikatakan begitu ya. Mutatawilun bil in'ami wal islah la an luzum. Jadi itu bukan kewajiban Allah untuk memberikan kenikmatan gitu ya. Bil in'am wal islah, perbaikan, tapi itu ya memang Allah Maha menghendaki seperti itu. Wa annahu law sabba alaihimul adzab sabban lakana minhu adlan.
Dan bahwasanya kalau Allah itu menimpakan azab, lakana minhu adlan, itu juga karena ada unsur keadilannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau orang dikenai siksaan, itu juga karena memang keadilan menghendaki itu. Coba, salah satu yang menjadikan orang itu percaya pada hari akhir, itu adalah karena di dalam hidup ini banyak ketidakadilan. Kok enten nggih? Niku wong niku wis penjahat. Niku orang itu suka mencelakakan orang lain. Kok sehat terus, kok awet uripe, rezekine ketoke gampang, ora tau lara. Nah niki sing ngaji terus kok terkadang malah sakit. Terkadang angel rezekine ya. Kan seperti itu ya. Kok seakan-akan itu seperti tidak adil, tidak. Jadi itu semuanya nanti akan ada. Maka orang frustasi dan kemudian percaya hari akhir. Kok dunia ini tidak adil ya? Banyak orang di dunia itu yang sewenang-wenang, yang itu bikin repot banyak orang. Kok dia itu awet hidupnya, kok dia itu ora tau lara, kok dia itu rezekinya mudah. Itu kalau nggak ada agama, orang itu bisa frustasi dalam hidup. Karena hidup tidak adil. Nah, maka dalam agama ada, dunia ini hanya sementara. Nah, nanti di akhirat itu akan ada. Orang yang di dunia itu hidup susah mungkin akan milih bunuh diri kalau tidak sadar dan tidak yakin bahwa akhirat itu ada. Tapi bagi yang yakin akhirat itu ada, maka kita semuanya itu masih punya harapan bahwa ini bukan hakikat kehidupan. Walal akhiratu lahiyal hayawan. Akhirat itulah yang betul-betul kehidupan. Dunia ini hanya mataul ghurur, hanya kenikmatan yang menipu. Dunia ini adalah tempat kita itu untuk diuji. Tempat untuk diuji. Karena itu di sini ini prinsipnya adalah kita megang kebenaran. Kita memegang kebenaran. Kehidupan yang susah di dunia insya Allah akan diberikan di akhirat. Dan jangan cemburu kepada orang-orang yang jahat, yang mereka itu kok hidupnya enak dan awet hidupnya, karena mereka itu baru, kalau menurut Allah, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka ini kami ujo dengan cara yang mereka tidak sadar. Maka kita itu justru takut loh kalau kita berbuat buruk dan kita itu tidak diingatkan. Kita itu ora tau salat kok ya sehat-sehat wae. Lah, iki malah bahaya kalau enggak diingatkan. Engko blandang dadi sesat kita itu. Maka kalau kemudian kita diingatkan, itu malah bagus. Ibarat tubuh itu masih detek. Loh, saya kalau kebanyakan makan ini kok langsung linu-linu ya, malah bagus. Berarti saya tahu bahwa di mana saya harus berhenti. Tapi kalau itu blong saja, oke wong tumindak elok, selingkuh semacam-macam kok sehat-sehat wae. Memang bahaya ini. Kok ora tau konangan, memang bahaya. Karena itu bisa terjadi lebih terus gitu ya. Jadi maka dari itu dengan seperti itu kita itu akan direm gitu ya. Kita makan ini, waduh. Kok saya makan ini sedikit tensi saya naik ya. Ya itu berarti masih detek, masih normal. Jadi Allah itu akan mengingatkan gitu ya. Akan mengingatkan itu. Jadi Fir'aun itu bisa seperti itu karena nggak ada yang mengingatkan. Maka menurut sebagian mufasir ya, yang namanya pasangan 4 Fir'aun, Qarun, Haman, Bal'am itu adalah pencerminan sifat-sifat Qabil yang itu akan muncul setiap saat. Kenapa Fir'aun jadi parah? Karena orang di sekitarnya itu semuanya ibaratnya njlomprongke. Semuanya itu ngujo gitu ya. Jadi yang namanya Qarun terus ibaratnya betul lah. Jadi seperti itu karena terus. Maka sering kita sampaikan, bersyukurlah kita kalau kita masih punya teman yang mengingatkan.
niku ampun diseneni wong sik ngelingke awake dhewe. Pak jenengan niku klentu. Wis matur nuwun ya dilingke. Kita mestinya begitu. Kalau angger sing ngelingke disengeni, ngelingke digetak, alah cah cilik. Iso omong gitu ya. Nanti enggak ada yang ingatkan loh. Kita itu blong nanti itu. Kita itu blong gitu ya. Jadi kenapa banyak orang terkadang kan disuruh kultum di mushola enggak mau, saya enggak mau kultum. Nanti apa? Nanti enggak, saya kalau berbuat jelek itu nanti raiso meneh salah. Ada delengke. Justru kita itu delengke. Justru kita itu delengke itu berterima kasih ya. Kalau kita enggak ada yang ngelengke lost doll lah gitu ya. Carane wong lost doll. Jadi maka dari itu penting ya. Hal-hal seperti itu penting ya. Jadi ini dikatakan begitu. Jadi kalaupun Allah itu memberikan di sini memberikan lausoba alaihmul adzaba sobban lakana minhu adlan, itu ada keadilan. Wa anau yusibu ibadahu ala taati karoman labil istiqaqi wal luzum. Jadi kalaupun Allah itu memberikan yusibu, memberikan thawab, itu juga itu memenuhi keadilan tadi. Bahkan Allah itu ketika menunjuki ya ini dikatakan wa annahu wajaba haqqahu bita'ah, dan Allah mewajibkan ya untuk diberi, untuk ditaati itu juga biijabihi ala lisani anbiya'ihi. Apakah Allah mewajibkan itu tanpa penderasan, tanpa pemberitahuan? Sudah ada pemberitahuan, yakni dengan Allah mengutus nabinya. Maka kalau orang itu belum ketemu nabi oleh Allah nggak akan dihukum. Ini dalilnya ini di dalam surat Al-Isra ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai rasul itu datang kepada mereka. Jadi Allah Maha Adil, mau memberi hukuman itu setelah ada informasi. Maka saya dulu sering nyampaikan ya, gimana hukumnya orang-orang di tanah Jawa ini yang hidup pada abad ke-6. Karena Nabi itu dilahirkan di abad ke-5 gitu ya. Karena Nabi itu kan 57 Masehi lahirnya. 57 Masehi dan mendapat wahyu sebagai Nabi itu kan sudah tahun 600 lebih. Sehingga abad ke-7 ya betul tadi. Orang Jawa yang hidup di abad ke-6 itu manut sopo. Mereka ada nyembah kayu, nyembah watu, nyembah kali, nyembah gunung, nyembah wit. Mungkin ada juga nyembah binatang. Itu hukumnya gimana? Wallahu a'lam. Nggak bisa dihukumi. Yang jelas Nabi belum ada dan Nabi belum sampai. Kita nggak usah meributkan orang-orang sebelum kita, karena laha lakum makasabtum, laha makasabat. Mereka sudah ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Lakum makasabtum, kalian juga akan tanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Kan ini belum ada. Bahkan di awal-awal abad ke-7 pun ajaran Nabi kan juga tidak langsung sampai Jawa. Perlu waktu lama ketika itu. Dalilnya wa makuna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami enggak akan mengadab satu kaum sampai rasul datang kepada mereka. Nah, itu keadilannya. Jadi Allah menganjurkan taat, tapi tidak sembarangan langsung main menghukum hambanya. Sudah ada rasul belum ya ke mereka ini gitu ya. Loh, sudah ada, sudah disampaikan, malah rasulnya itu pada dimusuhi. Ya itu baru Allah itu akan menghukum. Jadi dikatakan di situ ya. Jadi ala lisani anbiya'ihi, melalui lisan para nabinya, la bi mujarradil akli, bukan semata-mata mendasarkan bahwa manusia sudah diberi akal. Walaupun dengan akal saja manusia menerka-nerka, tetapi kan tidak tahu bahwa Tuhannya itu Allah kalau berdasarkan akal. Saya dulu sudah menceritakan tentang hikayat Ibnu Tufail. Hikayat dalam kitab-kitab filsafat, di mana ada seorang bayi yang hanyut di hutan, yang diasuh oleh kera. Yang dia itu walaupun diasuh oleh kera, tetapi berpikirnya
itu tidak seperti kera, karena beda antara manusia dan kera. Sekalipun manusia ini diasuh oleh kera, disusui oleh kera, dicarikan makanan oleh kera, bicaranya pun bicara bahasa kera, tetapi pikirannya berbeda karena dia manusia. Tetap manusia itu ada pikiran mencari Tuhan. Mesti ada yang mengendalikan alam, mesti ada yang mengendalikan hujan, mesti ada yang mengendalikan angin. Itu berbeda. Jadi manusia tetap berbeda karena punya akal. Tapi manusia nggak akan pernah tahu bahwa Tuhannya itu Allah kecuali dari Nabi. Itu betul. Maka tetap nggak diseksa oleh Allah. Ya coba, manusia itu mesti punya pikiran. Kalau hewan kan nggak pernah berpikir. Walaupun hewan juga bertasbih ya dengan cara yang kita tidak paham. Tapi kita panjenengan umpamio kita panjenengan niku dereng ngrasuk agami Islam. Kita itu juga mesti berpikir kok bahwa mesti ada lah. Kehidupan ini terlalu teratur untuk dikatakan terjadi tanpa sengaja. Itu saya dulu sudah menyampaikan ya, bahwa seperti Einstein sekalipun ilmuwan itu mengatakan ini nggak mungkin dunia tercipta dengan keteraturan seperti ini, nggak mungkin tanpa ada pengendali. Tidak ada pengendali yang maha kuasa, itu nggak mungkin. Dan para ilmuwan di dunia begitu. Tapi untuk tahu pengendalinya itu ya Allah Subhanahu wa taala, itu harus dari wahyu, itu dari nabi, nggak mungkin dari pikiran sendiri. Maka Nabi Ibrahim kan gitu ya. Ini sebagai penutup ini, ketika Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim sebelum mendapat petunjuk itu sempat mengira penguasanya itu adalah bulan. Ketika melihat bulan, hadza Rabbi, ini Tuhan. Ketika bulan itu kemudian tenggelam. Karena kenapa bulan? Karena ketika semuanya itu gelap kok dia menerangi. Tapi ketika bulan tenggelam dan muncul matahari, hadza Rabbi, hadza akbar, ini Tuhan saya, ini lebih besar. Tapi kok nanti matahari tenggelam juga ya. Inilah uhibbul afilin. Saya enggak senang lah Tuhan kok tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim itu seperti itu sebelum dapat wahyu. Sampai kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, kalau Allah enggak menunjuki saya, maka saya akan menjadi orang yang ingkar terus. Maka Allah kemudian memberi petunjuk, baru tahu yang berkuasa itu ya Allah. Maka Nabi Ibrahim tidak putus di situ, pemikiran kritisnya itu masih ada. Maka Nabi Ibrahim masih tanya, kaifa tuhyil mauta? Wah ya Allah, kalau engkau itu menghidupkan yang mati, coba tunjukkan bagaimana kamu menghidupkan sesuatu yang mati. Memberi nyawa itu caranya gimana? Nah ini Nabi loh. Nabi saja bertanya begitu. Nabi bertanya begitu. Kemudian Allah jawab gimana? Qala afalam tu'min? Apa kamu enggak percaya Ibrahim bahwa saya itu menghidupkan yang mati? Ya Nabi Ibrahim itu dengan diplomatis ya, seperti kita ya. Nggih mboten ateges mboten percaya, Pak. Bala, tidak begitu ya Allah, bukannya saya tidak percaya, walakin litatma'inna qalbi. Tapi agar hati saya itu tentrem, wis kejawab. Seperti kita kan sok nanya gitu ya. Ora percaya apa lero Bapak? Nggih mboten, Pak. Nggih mung subatos kula niku nggih saya ayem kan gitu. Itu ternyata Nabi Ibrahim juga begitu. Oh, kan ini pemikirannya kok nakal, kepengen tahu gimana caranya Allah itu memberi nyawa gitu ya. Gue takon yang ngono barang. Afalam tu'min, kamu enggak percaya? Bala, mboten ateges mboten pitados do Gusti Allah, walakin litatma'inna qalbi, tapi agar hati saya itu tentram tenang. Jadi kalau ada orang bertanya, itu memang ya wajar. Nek eneng cah cilik terkadang orang tua itu kan bingung. Njur Gusti Allah ki sing gawe sapa, Pak? Wong tua kan udah bingung. Wis aja takon wae. Ya bukan, itu ya karena bapaknya enggak bisa sehingga jawabannya aja takon wae gitu. Tapi kalau bapaknya bisa mestinya diajak berdiskusi. Wong Nabi Ibrahim aja nanya kok. Jadi njur Gusti Allah niku teng pundi? Ya ini justru yang dibahas sejak kemarin itu kan begitu. Islam itu pertanyaan itu jangan dipotong, tapi pertanyaan itu memang
perlu diuraikan. Jadi Islam itu ibaratnya bukan pengecut. Kalau ada orang tanya lalu dosa kowe nek takon ngono kuwi. Sehingga rada gelem takon, orang Islam jadi orang bodoh nanti. Enggak pernah tanya. Bapak Kiai mboten purun, Pak Kiainya. Tapi Islam enggak melarang bertanya. Pak Kiai jenengan ngoten pripun? Nabi kemauan biasa digitukan ya. Wahai Rasulullah, itu wahyu atau pendapat jenengan? Ya kan Nabi sering gitu. Jadi mengenai manusia, ya kalau kita nggak bisa jawab katakan nyuwun ngapunten niki dereng saged. Mungkin benjang pikantuk jawabanipun gitu ya. Jadi kan begitu. Jangan kemudian nggak bertanya karena umat Islam itu harus hidup maju gitu. Ya, saya kira cukup sekian. Ini sudah jam 7 guys. Jadi semoga ini menjadi tadzkir bagi kita semuanya. Ini yang af'alullah. Jadi semua hasil perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu bukan tanpa dipertimbangkan dan dipikirkan ya. Allah sudah memberikan keutamaan dan keadilannya dalam apa yang kita saksikan ini. Hanya terkadang kita salah memahami, menilai itu enggak adil, Gusti Allah itu enggak adil dan sebagainya, maka kita hayati. Dan yang lebih menenangkan lagi bahwa pahala dan dosa itu akan ada, bahwa semua pemberian juga ada hisabnya. Itu sing ndadekke awake dhewe nggih ayem. Jadi umpami awake dhewe wis nyambut gawe awan bengi kok entuke semene, ya dalam hal tertentu ada juga syukurnya. Yes, insyaallah yang terbaik seperti ini ngendreng-ngendrengke. Kula mboten di omah 10 cacahe ora apa-apa. Nek hisab nggih insyaallah luwih gelis wong omahe ming cilik-cilik ibaratnya ngoten niku. Niku kena goyem-yem nggih, goyem-yem. Makatan ingkang saged kita aturaken, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilaf mohon maaf, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.